Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita masuk sesi yang berikutnya ya. Tadi sesi yang pertama kita sudah berbicara tentang indikator mutu standar ini ya, standar pelayanan minimal syariah dan indikator mutu wajib syariah. Baik, yang berikutnya ini kita akan bicara tentang insiden keselamatan pasien syariah dan manajemen risiko syariah. Sebelumnya, seperti biasa, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua, masih diberikan hidayah, iman dan Islam. Teman-teman bisa tetap beraktivitas seperti sedia kala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan hidayah kepada Allah. Kemudian hidayah dari Allah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya yang setia, dan kita juga digolongkan menjadi pengikutnya yang setia. Baik teman-teman, ini ada yang baru dari standar rumah sakit syariah, yaitu tentang insiden keselamatan pasien syariah ini teman-teman. Aduh, apa ini ya? Kok ada insiden keselamatan pasien syariah ya? Baik. Nah, teman-teman, jadi kita sudah akrab sekali dengan istilah insiden keselamatan pasien. Misalnya, ada pasien diberikan obat yang salah, gitu ya, misalnya ya. Alhamdulillah ya, itu masuk dalam insiden keselamatan pasien, gitu. Kemudian, kalau ini apa sih insiden keselamatan pasien syariah? Yuk kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Insiden keselamatan pasien syariah adalah suatu insiden keselamatan pasien yang berupa kejadian kegagalan atau kejadian yang berpotensi dapat menyebabkan kegagalan pasien atau keluarganya menjalankan standar syariah atau kewajiban syar'i di rumah sakit syariah. Nah, kejadian insiden keselamatan pasien syariah ini dapat berhubungan dengan pemeliharaan akidah pasien, misalnya tidak dilakukan talqin gitu ya. Pelaksanaan ibadah pasien, misalnya pasien tidak diajari sholat atau tayamum dan pasien akhirnya tidak melakukan sholat gitu, atau berhubungan dengan fasilitas ibadah. Nah, terjadinya insiden keselamatan pasien ini perlu ditindaklanjuti dengan analisa penyebab dan perbaikan yang sesuai dengan berat ringannya suatu insiden. Untuk itu diperlukan sistem grading insiden keselamatan pasien syariah. Baik, ini contoh dari insiden keselamatan pasien syariah. Yang pertama, tidak tersedianya peralatan ibadah di musola. Wah, ini kalau kita punya musola, tapi nggak ada mukenanya, nggak ada sarungnya, itu bisa disebut sebagai IKP syariah ya. Kemudian pasien yang dipasang DC oleh petugas berbeda gender, ya, kan standarnya 100% itu tadi. Pemasangan DC oleh petugas yang gendernya sama ya, kemudian kok dipasang DC oleh petugas yang berbeda gender, ini bisa jadi IKPS. Kemudian ketidaksediaan hijab untuk pasien, padahal pasiennya mau ini menggunakan hijab nih, tapi hijabnya nggak ada sehingga pasiennya jadi nggak pakai hijab. Nah, kemudian ketidaktersediaan stok pedaisui atau penutup dada ibu menyusui, sama dengan hijab ya. Kemudian gangguan penyediaan air untuk bersuci ya. Gangguan penyediaan air untuk bersuci. Kemudian ini pasiennya mau wudhu tapi airnya nggak ada, atau keluarganya mau wudhu tapi airnya nggak ada. Kemudian pasien tidak menjalankan sholat wajib karena operasi yang melewati waktu sholat atau karena tidak diingatkan misalnya. Kemudian pasien mendatangkan dukun untuk melakukan pengobatan yang melibatkan syirik di rumah sakit. Kemudian pasien muslim yang tidak dilakukan talqin saat akan meninggal. Nah, itu ya teman-teman ya, contoh dari IKP syariah. Kemudian pencatatannya nanti dengan formulir yang sudah ada ya, dilaporkan dalam waktu 2x24 jam nanti kepada komite PMKP dan komite syariah ya teman-teman, dengan formulir yang sudah ada aja nanti boleh diberikan ke komite PMKP. Prosedurnya, alurnya sama persis dengan pelaporan insiden keselamatan pasien, jadi teman-teman tidak perlu bingung ya.
Kemudian analisanya bagaimana? Sama juga dengan insiden keselamatan pasien. Nanti yang grading rendah, yaitu gradingnya biru, dan sedang, yaitu hijau, dilakukan investigasi sederhana. Di unitnya saja dibahas, oh nih kemarin kok ada gini ya. Misalnya PDSU-nya kok nggak tersedia ya, kenapa ini? Oh ternyata kita terlambat setor ke laundry. Misalnya seperti itu ya. Kemudian yang merah, ya, yang merah dan kuning, tinggi dan ekstrim, ini dilakukan RCA. Nanti ini sampai tingkat manajer ya, sehingga teman-teman nanti akan dipimpin rapat yang skalanya lebih besar biasanya ya, karena penyelesaiannya biasanya tidak bisa hanya dilakukan oleh unit itu. Kalau sudah kuning atau merah, harus ada kolaborasi dengan unit lain sampai manajer atau direksi ya. Kemudian tindak lanjutnya bagaimana? Tindak lanjutnya nanti ya dilakukan perbaikan dan pengawasan. Oke. Gradingnya sama persis dengan grading grading IKP, dan nanti di sini akan disebut di materi ini. Baik ya, sekarang kita lanjut ke manajemen risiko syariah. Manajemen risiko syariah adalah proses manajemen risiko yang dilakukan terhadap risiko kegagalan pelaksanaan standar syariah di rumah sakit. Ya, jadi kalau tadi insiden, kalau manajemen risiko ini mencegah biar tidak terjadi IKPS tadi, gitu ya teman-teman. Nah, manajemen risiko syariah terdiri dari apa sih yang mau kita lakukan manajemen risiko gitu ya. Kemudian nanti dianalisa seberapa sering risiko itu terjadi, seberapa besar dampak risiko itu apabila terjadi. Kemudian pengelolaan risiko, langkah yang harus diambil untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi. Kemudian monitoring dan review, apakah ada pengendalian internal. Nah, bagaimana contohnya ya? Setiap unit kerja perlu mengidentifikasi daftar risiko syariah di unit kerjanya. Daftar risiko tersebut dikumpulkan kepada Komite PMKP dan Komite Syariah untuk disusun menjadi daftar risiko di tingkat rumah sakit. Baik, contohnya gimana teman-teman? Contohnya di ruang rawat inap. Rawat inap itu risikonya satu, pasien tidak dilakukan talqin, gitu ya, karena terlambat mengetahui sakaratul mautnya, misalnya itu. Kemudian apalagi risiko pasien tidak diingatkan waktu sholat, gitu ya. Yang kedua itu. Kemudian untuk rawat inap misalnya itu. Kemudian untuk di ruang rawat gabung misalnya, oh risiko ketidaktersediaan PDSUI, risiko pasien itu tidak dapat PDSUI gitu. Kemudian risiko oleh IPSRS misalnya, risiko ketidaktersediaan air di musola untuk berwudu gitu, atau risiko ketidaktersediaan mukena seperti itu ya. Itu nanti semua unit membuat, kemudian disampaikan kepada Komite PMKP dan Komite Syariah. Nanti akan dibuat daftar risiko yang tingkat rumah sakit gitu ya. Kemudian ada cara menilai risikonya seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau ini nilai dampak ya, sama ada nilai dampak, ada nilai frekuensi. Kita menggunakan ini ya. Nilai dampak tidak signifikan apabila risiko itu tidak ada risiko kegagalan menjalankan prinsip syariah. Kemudian minor apabila risiko terjadi kegagalan menjalankan prinsip syariah karena kondisi yang darurat gitu ya. Misalnya ini tadi ya, ketidaktersediaan air misalnya, jadi tidak bisa wudhu pada kondisi yang darurat pada saat mati lampu. Pada saat mati lampu, bukan mati lampu ya, pada saat pasokan air dari PDAM-nya mengalami kekurangan misalnya seperti itu. Maka nanti ada risiko tidak bisa menjalankan wudhu dalam kondisi darurat, tetapi masih ada tayamum, berarti ini bisa masuk minor gitu. Kemudian risiko moderat itu risiko terjadi kegagalan menjalankan prinsip syariah yang berhubungan dengan ibadah selain dari rukun Islam pertama dan kedua gitu ya. Jadi kalau yang berhubungan dengan sholat, yang berhubungan dengan syahadat itu sudah tidak masuk moderat ya. Nanti masuknya mayor atau
katastrofik gitu. Kalau yang moderat itu misalnya ketidaktersediaan hijab atau ketidaktersediaan pedai sui sehingga pasien tidak bisa menggunakan hijab, maka ini bisa masuk moderate karena itu wajib dan hijab tidak bisa digantikan dengan yang lain gitu ya. Kalau wudhu mungkin bisa digantikan dengan tayamum sehingga bisa masuk minor, tapi kalau moderate, kalau hijab ini ya nggak bisa digantikan dengan yang lain, kalau nggak ada ya sudah, berarti pasiennya nggak bisa nutup aurat, maka itu masuk moderate. Kemudian mayor ini risiko kegagalan menjalankan prinsip syariah yang berhubungan dengan rukun Islam kedua, yaitu sholat ya. Sholat ini jadi nggak bisa sholat ini karena pasiennya nggak bawa mukena, kemudian hijabnya sedang habis di rumah sakit, wah jadi nggak bisa sholat ini, maka itu masuk mayor. Maka kita lihat ya teman-teman, mungkin dari satu kejadian yang sama itu dampaknya bisa beda-beda. Kalau misalnya pada saat hijab itu tidak ada dan belum masuk waktu sholat, pasien belum wajib sholat, maka bisa dikategorikan minor barangkali. Tetapi kalau sudah masuk waktu sholat yang menyebabkan pasien itu tidak bisa menjalankan sholat, maka masuknya moderate ya. Kemudian maka masuknya maaf, salah tadi. Kalau dia tidak ada hijab tapi belum masuk waktu sholat, masuknya moderate ya. Tapi kalau dia tidak ada hijab plus lagi waktu sholatnya sudah masuk sehingga dia tidak bisa sholat karena ketidaktersediaan hijab, maka masuknya adalah mayor. Itu yang pertama, yang berhubungan dengan sholat. Yang kedua adalah yang berhubungan dengan tercampurnya sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Gitu ya. Jadi kalau di gizi misalnya ya, di gizi ini tidak ada pelabelan halal lepas sehingga nanti tidak ada filtering mana bahan makanan yang halal dan yang haram. Itu sehingga nanti tercampur nih, suatu saat tercampur loh, kok ini ada bahan haram yang tercampur di sini. Nah itu nanti sudah masuk mayor ya teman-teman, kalau sampai ada bahan haram yang masuk ke pasien. Kemudian katastrofik itu adalah risiko kegagalan menjalankan prinsip syariah yang berhubungan dengan akidah atau rukun Islam pertama. Misalnya apa teman-teman? Misalnya yang paling gampang itu pasien tidak dilakukan talqin pada saat sakaratul maut gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ada pasien yang membawa dukun ya, membawa dukun atau membawa hal-hal yang sifatnya syirik dan menjalankan dalam tanda kutip ibadah yang musyrik ya di rumah sakit yang tidak kita cegah, maka itu termasuk katastrofi. Itu. Kemudian ini sama persis ya seperti manajemen risiko atau insiden keselamatan pasien yang biasa kalau sangat sering terjadi itu setiap minggu atau bulan, sering terjadi itu beberapa kali setahun, mungkin terjadi itu nilainya 3, 1-2 kali 1 kali dalam 1-2 tahun, kemudian jarang terjadi itu 1 kali dalam 2-5 tahun, dan sangat jarang terjadi itu 1 kali dalam 5 tahun atau lebih, nilainya 1-5. Nah, tabel ini adalah yang kita gunakan dalam insiden keselamatan pasien dan manajemen risiko syariah. Yang lebih kurang prinsipnya sama dengan insiden keselamatan pasien dan manajemen risiko yang biasa ya, yang bukan syariah. Nah, untuk itu teman-teman, mulai sekarang jangan lupa untuk mengaktifkan pelaporan insiden keselamatan pasien yang syariah ya, nanti agar kita bisa memperbaiki apabila ada kekurangan-kekurangan yang kita laksanakan yang menyebabkan pasien itu menjadi ibadahnya kurang atau auratnya tidak terjaga atau akidahnya tidak terjaga di rumah sakit kita. Jadi pasien-pasien yang datang ke sini adalah saudara kita. Ingat ya, pasien adalah saudara kami semua. Ingat itu ya, himnanya ya, pasien itu saudara kita. Jadi selain kita menolong raganya, kita juga harus peduli kepada jiwanya, peduli kepada agamanya, dan tidak lain dan tidak bukan, insya Allah nanti kepedulian kita yang tulus itu akan kembali lagi kepada kita berupa pertolongan dari Allah untuk urusan dunia dan urusan agama kita, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Itu, dan jangan lupa nanti mulai dari tahun ini ya teman-teman sudah membuat daftar risiko, terutama kepala ruang ini mengkomando di unit-unitnya agar di setiap unit itu memiliki daftar risiko syariah yang nanti dikumpulkan ke komite PMKP dan komite syariah.
Gitu ya teman-teman ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran yang kita pelajari bersama pada kali ini nanti bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita, menjadi nilai di sisi Allah bahwa kita bersungguh-sungguh untuk diri kita sendiri dan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, untuk selalu mengingat Allah dalam setiap kondisi. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.